bayarnya nanti bulan Desember. Jadi nanti saya berikan ke koordinator setiap RT-nya Ibu ya. Nah, nanti Ibu bayar ke infaknya. Itunya sih keluarga besar. Nanti adanya di Aktif tanggal 7 sampai 11, tanggal 7 Januari itunya apa? Acara An-Najah, keluarga besar An-Najah, silaturahmi. Ada ini silaturahmi keluarga besar An-Najah, silaturahmi tanggal 7 Januari. Ya. Bismillah. Mohon maaf ini rempong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Shalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ma ba'd. Ibu, mari kita buka kajian kita dengan baca Ummul Kitab. Semoga kita semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan, dimudahkan, diberkahi Allah SWT. Yang sudah wafat, keluarga kita, orang tua kita, nenek moyang kita, Allah berikan ampunan, Allah terima amal kebaikan, Allah jadikan kuburannya taman surga, dan semoga yang sakit Allah segera sembuhkan. Ala hadin ya lana walahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita sampai pada hadis dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah ada apa? Hadisnya dari siapa, Bu? Saya nggak punya halaman, nggak cocok. Hak orang Muslim. Iya. Iya. Oh iya. Dari Abu Hurairah ya? Ya, dari Abu Hurairah. Ya Bu, dari buka. Hak orang Muslim ya. Hadisnya dari siapa? Abu Hurairah. Oh iya.
Jundub udah. Nggak cocok sih. Dari Anas. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Dibaca. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sangat berat ya, dan hampir-hampir kita tidak mampu melaksanakan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna, artinya kita masih punya iman, cuman gak sempurna sebelum kita ini mencintai apa yang dicintai oleh saudara kita Muslim atau saudara sebangsa juga. Ya, saudara itu kan banyak, khususnya saudara Muslim. Jadi saudara kita, misalnya kita senang apa, saudara kita senang apa. Ya kalau kita misalnya saudara kita ingin senang kalau sehat, kita juga harus senang kalau saudara kita sehat, karena kita juga senang sehat masalahnya gitu. Saudara kita pengen duit banyak, kita juga harus senang kalau saudara kita menerima duit, karena kita juga senang kalau punya duit banyak, bener nggak? Saudara kita tidak ingin diomongin, digosipin, digibain. Ya, kita juga harus benci terhadap sesuatu yang tidak disukai juga oleh saudara kita. Sama, saudara kita nggak suka kalau digibain, difitnah. Lah kita juga jangan sampai kita gibah, jangan sampai kita fitnah mereka, karena kita juga nggak senang kalau kita fitnah. Jadi apa yang disuka saudara kita mesti kita suka, karena kita juga suka seperti itu. Kita harus tidak suka apa yang tidak sukai oleh saudara kita, karena kita juga nggak suka kalau sesuatu yang nimpa kita yang kita nggak sukai. Ya, ibu-ibu suka agak sakit? Kok nggak? Kenapa nggak sakit? Nggak suka? Kan sakit kan lebur dosa, ya kan? Angkat derajat. Kok nggak suka dilebur dosanya? Maunya dilebur dengan yang lain aja ya. Lah kita juga kalau saudara kita ini nggak suka sakit, ya jangan saudara kita nggak suka kalau sakit, kita harus doakan supaya dia sembuh, karena kita juga nggak suka kalau kita sakit gitu. Bahkan sampai pada saudara kita yang selain agama, ya, kita pengen kalau mereka masuk Islam itu, masuk Islam, karena kita juga suka kalau dalam Islam juga suka gitu. Jadi sampai segitu masalah agama pun juga ada saudara-saudara kita nggak mau ngaji sama sini, nggak mau. Nah, bagaimana supaya saudara kita ini suka ngaji seperti kita suka ngaji? Intinya termasuk yang menyempurnakan iman ini menyukai apa yang disukai oleh saudara kita dan tidak suka terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita.
Makanya aneh kalau ada seorang muslim ngomongin saudaranya muslim. Padahal kita nggak suka diomongin gitu. Ya. Ibu pernah nggak ngomongin orang? Hah? Ngomongin saudaranya sendiri itu pernah nggak? Ibu suka kalau diomongin? Lah kok ngomongin orang? Kan nggak suka diomongin. Hah? Itu kan alasan ngeles aja. Ngomongin kok ngeluruskan. Ngeluruskan juga depan sama orangnya. Bu, ini begini, sebaiknya mohon maaf ya, gitu. Gitu gak waktu diomongin. Beda, ngelurusin mengomongin beda. Ngelurusin adalah empat mata, berdua-dua, jangan di hadapan banyak orang. Sebab kalau ngelurusin orang lain di hadapan orang lain, di hadapan umum itu namanya apa? Menjelek-jelekan itu. Ya. Ngelurusin itu berdua-dua, datengin gini. Kok. Jadi nggak boleh ngomongin beralasan untuk ngelurusin. Jelekin kok ngelurusin. Ya, Ibu ya. Jadi beda jauh. Jadi apa yang disukai saudara kita harus suka juga gitu. Yang dibenci juga kita harus benci gitu. Ya, paham Bu? Sekali lagi, Ibu pernah ngomongin orang? Ibu suka tuh ngomongin? Kok ngomongin orang? Ayo, alasannya apa lagi? Resep, keceplosan tiap hari. Masa keceplosan tiap saat, tiap hari keceplosan sekali-kali keceplosan gitu. Hah? Nggak sadar. Apalagi alasannya? Istighfar aja udah. Istighfar terus minta maaf sama yang diomongin gitu. Ya. Keceplosan yang dimaafkan oleh Allah itu keceplosan yang dosa terkait dengan Allah. Itu keceplosan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu ya. Itu dosa dengan Allah. Kalau keceplosan terkait dengan manusia, parane orangnya minta maaf. Bu, mohon maaf Bu, saya tadi keceplosan. Saya ngomongin Ibu gak sengaja Bu, tapi juga namanya ngomongin kan sengaja gak sengaja kan buruk juga. Mohon maaf ya Bu, yang dihalalin gitu. Oh iya mana. Makasih ya ini Bu, ini ada hadiah sedikit gitu ya. Terpancing, Ibu mau dipancing? Nanti termasuk tolongi hadis berikutnya nanti ya. Tolongilah saudaramu, udah lewat belum? Baik dianiaya maupun menganiaya. Yang dianiaya juga ditolongin, yang menganiaya juga ditolongin. Gak tahu udah lewat belum? Ya. Oh belum, sedikit nih habis ini ya. Pancing ya, kepancing ya Bu ya. Pancing. Jangan sampai kepancing. Ya Allah. Itu astagfirullah nanti. Enak ya ngomongin orang itu ya. Enak ya Bu? Enak banget. Padahal dosa kita segunung itu. Makanya orang yang paling baik adalah orang yang mengintrospeksi diri sendiri, meneliti diri sendiri. Ya. Kita rabah diri kita, sudahkah sempurna, sudahkah baik ya, ya Allah gitu. Makanya kita mesti menganggap bagaimana orang lain lebih baik daripada kita. Gitu. Belajar orang lain lebih baik daripada kita. Ya. Dan kalau bisa jangan ngumpul orang kalau nggak ada manfaatnya akhirat itu. Ya, kumpul anak istri suami aja nggak ada manfaat akhirat, jangan kumpul sendiri aja itu. Apalagi dengan orang lain itu.
Setiap yang apa kita lakukan itu mesti apa? Ada nilai akhiratnya. Ibu-ibu buka surah Nisa supaya tahu. Ya. Makanya surah Nisa, surah untuk ibu-ibu nih. Kan gak ada surah untuk bapak-bapak. Ibu mesti bangga. Ya. Secara umum ibu masuk dalam surah keempat. Betul apa enggak? Hah? Betul apa enggak? Betul. Ya. Ayat yang ke 114. 100 apa? 14. 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Baca terjemahnya la khaira. Coba. Ini ngumpul-ngumpul gak ada baiknya kalau tidak ini. Silakan. Ini etika, adab, tata krama orang ngumpul-ngumpul ya. Halo Bu. Yang belakang dengar gak? Ayat 114 surah Nisa ini tata krama. Kenal tata krama enggak? Akhlak, etika, ya, sopan santun atau cara adab orang berkumpul harus bagaimana, ya? Coba dibaca artinya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Berarti ini adab ngerumpi ya Bu ya. Majelis apa? Taklim pakai kap. Majelis tata cara ngerumpi. Adab-adab orang yang ngerumpi. Apa yang diomongin Bu? Satu, perintah kebaikan atau perintah sedekah. Ibu ngumpul tadi perintah apa ini? Tadi ada perintah sedekah ya. Sedekah apa tadi? Apa 20.000 tadi apa tadi? Aw ma'ruf, perintah kebaikan. Sedekah kan banyak, ada sedekah materi, ada sedekah kalimat thayyibah. Jadi sedekah ada dua. Jadi etika tata krama orang ngerumpi. Ngerumpi apa? Ngobrol. Yang diobrolin apa? Mesti ada nilai kebaikan. Di luar ini enggak. Satu, perintah sedekah. Perintah sedekah ada dua, ada sedekah materi, ada imateri. Ada sedekah materi, ada sedekah kalimat thayyibah juga sedekah. La ilaha illallah sedekah. Subhanallah bihamdi subhanallah sedekah. Sholawat juga sedekah. Sedekah banyak ya. Bukan hanya materi saja. Itu yang dibolehkan dalam ngerumpi. Aw ma'ruf, perintah yang baik-baik. Perintah yang baik. Aw islahim bainan nas, atau mendamaikan manusia, ngakurin manusia yang sedang cekcok, yang sedang enggak akur. Jadi belain sono sini enggak boleh. Ya, kecuali bela yang benar. Tapi bagaimana tetap supaya akur gitu. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, apa itu? Perintah sedekah, perintah kebaikan, damai manusia,
dengan niat karena Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Di sini ghibah nggak ada ya? Berarti kalau ngumpul-ngumpul, ngurumpi tidak boleh ngomongin orang. Bagaimana kalau ada orang yang mancing-mancing? Tadi ya, mancing-mancing ngomongin orang, ya dicegah. Bu, jangan. Kan kita habis ngaji. Oh iya ya, astagfirullah. Cepetan minta maaf kepada orang yang ngomongin. Ya, bisa begitu kira-kira. Ya, Masya Allah. Nanti tidak bisa. Kan ada hadis yang lalu gak salah, udah kelewat. Man kanat lahu madlamatun li akhi falyuhallilhu an qabla alla yakuna dirhamu wala dinaru. Siapa saja yang punya kedzaliman terhadap saudaranya muslim, maka hendaklah minta dihalalkan sekarang sebelum sesuatu atau kesalahan tadi tidak bisa dibayar dengan uang. Bayaran dengan apa, Bu? Dengan amal soleh, dengan pahala kita. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang bayar utang. Utang wajib dibayar enggak? Seperti ngomongin orang, berarti nanti ibu wajib bayar kalau belum minta maaf. Bayarnya pakai duit? Enggak. Pakai amal soleh. Duit kalau ditransfer dari sekarang ke akhirat itu bisa untuk bayar gitu. Bagaimana nasibnya orang yang duitnya banyak, utangnya juga banyak? Enak nggak? Duitnya banyak, utangnya banyak. Duitnya sedikit, utangnya banyak. Enak nggak? Nggak punya duit, banyak utang. Yang enak banyak duit, gak punya utang, punya amal soleh, pahalanya banyak, tapi di akhirat gak ada yang dibayar. Masya Allah. Mulus ke surga. Mulus ke surga, gak ada yang gandulin. Sebab nanti ketika dihisab itu, habis dihisab, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Amal baiknya banyak, lebih banyak daripada dosanya. Diponis surga, tiba-tiba ada orang yang gandulin. Gandulin apa, Bu? Narik dari belakang. Tangan kita ditarik, tangan kanan kita ditarik. Ada lagi di kiri, tangan kiri kita ditarik. Ada lagi leher kita dipegang. Mau kemana? Dulu. Sebentar saya mau jalan. Kemana? Ke surga. Ada lagi kakinya narik juga. Waduh. Tangan kiri kanan ditarik, kaki ditarik, leher ditarik. Mau nyelonong ke surga. Nyelonong apa? Menuju ke surga tidak bisa karena apa? Kamu sembarangan aja, utang belum dibayar. Utang apaan? Utang apaan? Pura-pura bego. Masya Allah. Ternyata utang omongan tadi diomongin tadi, Masya Allah. Kok diem aja Ibu? Bu, bayangin ya Bu ya. Ya Allah, bagaimana kalau timbang amal kita udah enak-enak mau ke surga kok banyak orang yang gandulin, ya Allah. Ya Bu. Ya, ini direnungin ini, dipikirin, renungin, ya Allah. Jangan sampai saya ngumpulin pahala siang malam nanti untuk bayar orang. Masya Allah. Ya. Bu, kok diam aja sih Bu? Bu, kenapa? Hah? Dengerin apa berkirin? Kerasa ya? Masya Allah. Maka tadi ayat tadi dibaca, direnungin. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Dibaca, direnungin, ya Allah. Ini ayat ya Allah adab ngerumpi ya Allah. Baru tahu saya. Oh cuma apa aja nih boleh ini, selain ini nggak boleh ya Allah. Harus ada nilai kebaikannya kalau kita ngobrol, kumpul orang. Jangan kita mau dipancing. Sekalipun suami ibu-ibu ada sebagian yang suka mancing. Ada suka mancing nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Orang mancing itu tandanya orang apa? Orang malas. Orang sabar. Apaan marah-marah? Orang nggak dapat marah-marah kok sabar. Ya Allah. Cintai apa yang dicintai oleh saudara kita. Bencilah terhadap sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Ya, kita suka ini. Ya, saudara kita suka ini, kita suka ini. Saudara kita nggak suka ini. Pokoknya begitu intinya ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, hadis muttafaq alaih tadi. Itu hadis tadi berat tapi juga harus kita berupaya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW unsur akhaka zaliman aw madluman. Ini enggak kena dipancing nih. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuru idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjizuhu aw tamnahu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu rawahul Bukhari. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu baik yang menganiaya ataupun yang dianiaya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolong jika ia dianiaya. Lalu bagaimana saya akan menolongnya jika ia yang menganiaya? Beliau menjawab, kamu cegah atau kamu larang ia dari berbuat aniaya. Iya. Demikian cara menolongnya. Riwayat Bukhari. Iya. Kita wajib menolong kepada yang dizalimi dan yang zalimi. Kita wajib menolong yang diomongin dan menolong yang ngomongin. Yang diomongin sabar ya. Sabar diomongin. Ya hitung-hitung menambah pahala, hitung-hitung nanti apa dosamu kalau akan ditikul sama dia gitu. Ya. Yang diomongin nggak bakalan apa rugi. Orang yang diomong itu pasti untung. Ya pasti untung. Yang ngomongin juga jangan, nanti kamu rugi loh. Ya, nanti lo pakai bayar pakai apa? Pakai duit nggak bisa. Pahala kamu diambilin, mau. Ya, kalau banyak lo omongin nanti pahala lo habis. Dosa lo ditambahin, diseretin neraka. Tengkurap lagi. Ibu mau diseret tengkurap atau telentang ke neraka? Itu diseret tengkurap tuh. Kali pilih tengkurap apa telentang aja. Ya. Masya Allah ya Rabb. Jadi kalau pas kepancing Bu Dista ya, pancing ada orang ngajak ngomongin sini ngobrol yuk gitu. Ngobrolin apaan sih? Kalau yang baik-baik mau saya gitu. Kalau ngomong yang baik-baik mah apa ya tadi perintah sedekah,
perintah kebaikan, ingin damai orang-orang yang tidak akur. Ya, mau saya, kalau enggak gitu. Ya namanya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya kebablasan juga ya, kelewat juga. Akhirnya apa? Kepleset juga. Keplesetnya nggak buru-buru bangun tapi katanya kepleset. Kalau kepleset itu terus gimana, Bu? Habis kepleset apa tiduran aja gitu, nggak mau upaya untuk bangun? Bangun. Kepleset kok gak mau bangun. Kok malah terus ngomonginnya gitu loh kok. Udah tuh kepleset licin, besok kepleset lagi. Kadang-kadang sehari bisa kepleset 3 kali. Gimana seorang itu? Allahu Akbar kabir. Ya. Jadi kalau ada orang ajak ngomongin, dicegah. Itu dolim. Dolim berarti apa? Harus ditolongi. Berbuatan dolim. Artinya apa? Dicegah kedolimannya. Jangan nanti rugi, ya, supaya nggak ngomongin orang. Bagaimana caranya? Ya dia cegah, ya. Jangan dia rugi, kita ngikut rugi. Makanya kita ini kan hidup begini. Hidup sebenarnya ini kan di dunia ini dalam rangka untuk mengumpuli bekal. Ngumpulin apa, Bu? Bekal. Pernah saya sampaikan ada bekal wajib, ada bekal sunat. Ya, ibu-ibu mau berangkat ke akhirat, mau pulang kampung. Seneng nggak pulang kampung? Belum tentu. Pulang kampung nggak punya duit, jalan kaki enak. Kalau pulang kampung duitnya banyak, sehat, seneng, ya kan? Di jalanan, di rest area, masuk restoran, uang bensin cukup, uang tol cukup, uang saku banyak, seneng itu. Masuk di rumah makan Hajah Cigania. Kenal Hajah Cigania? Bu, Hajah Cigania itu warung rumah makan tuh ngelesean tuh loh, di rest area. Pernah nggak? Cigania? Padang Simpang Raya boleh, sederhana boleh, Ampera boleh, Pring 100 juga boleh. Pring berapa, Bu? Pring 100 atau 1000? Pring 1000 boleh. Pring itu apa? Pring itu bambu, pring 1000, pring 2000 juga boleh. Pring 2000 juga boleh. Ya. Padang sederhana, Simpang Raya. Ampera boleh, duitnya banyak. Kalau ibu ke akhirat nanti duitnya banyak, bekalnya banyak, Masya Allah. Ya, ngumpulin bekal. Ya, yang wajib-wajib langsung, jangan sampai bekal kita nanti digarong oleh orang, diambil orang jalanan. Ibu ya, tolongi dulurmu, saudaramu yang didolimi maupun yang mendolimi. Yang didolimi suruh sabar, gak usah ngelawan, gak usah balas. Maafkan kalau perlu, ya kan? Maafkan kalau perlu. Enak aja, maafin sih gampang. Suka begitu kan Bu ya? Enak aja. Memang agak sakit. Sakitnya di sini nih, sakitnya nih. Di mana Bu sakitnya? Kata siapa itu? Dulu ada nyanyian sakitnya di sini, siapa itu? Hah? Citata. Ya. Jadi ditolongi, yang didolimi ditolong. Suruh sabar, jangan balas, kalau perlu maafkan.
Ya. Hitung-hitung apa? Cari pahala. Kalau memaafkan surga. Langsung surga, yang balas langsung Allah. Enggak maafkan nanti apa? Hitung-hitungan di akhirat. Balas ya harus pas. Ya. Jadi orang yang didolimi itu punya hak 3. Tahu satu hak ya membalas tapi harus sama. Yang kedua hak tidak membalas tapi nanti hitung-hitungan di akhirat dan gak memaafkan. Yang ketiga adalah memaafkan yang pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tidak wai. Yang mendolimi juga jangan dolimin orang, gak bagus, merugikan. Merugikan. Kamu rugi nanti. Gitu caranya. Yang namanya menolongi orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Paham, Bu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa tiba'ul janazati wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atishi muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin li muslimin haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa bakasin fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5, yaitu membalas salam, menjenguk orang yang sakit, mengirimkan orang-orang yang mati, memenuhi undangannya, dan menjawab orang yang bersin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkata, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, yaitu bila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya itu. Bila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Bila ia bersin dan membaca alhamdulillah, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah ia. Dan bila ia mati, maka iringkanlah jenazahnya. Riwayat Muslim. Iya. Jadi ini hak seorang muslim. Nanti hak ini terbagi menjadi 2. Ada hak yang wajib kita berikan, ada yang hak hukumnya sunnahnya kita berikan. Siapa min? Ada di dalam hadisnya ada 5, 1, 2 dan 6. Ya, bisa 5, bisa 6 dan bisa lebih bahkan, tapi paling tidak dalam hadis ini disebutkan 5 sampai 6. Hak itu apa ya? Hak dia kita berikan. Saudara kita muslim punya hak dari kita yang kita harus berikan atau sebaiknya kita berikan. Berarti haknya seorang muslim, saudara kita itu ada 6 terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama adalah wajib, berarti harus. Yang kedua adalah apa? Sunat. Nanti wajib terbagi menjadi 2, ada wajib ain, ada wajib kifayah bisa jadi. Paham, Bu? Yang pertama apa?
Yang pertama adalah apa? Membalas salam. Membalas apa? Menjawab salam. Menjawab salam. Nah, ini hukumnya. Menjawab salam berarti dia memberi salam kepada kita. Nanti ini hukumnya wajib, tapi terbagi menjadi dua. Ada wajib ain, harus wajib secara individu. Yang kedua wajib secara jamaah, kifayah. Misalnya saya memberikan salam kepada ibu-ibu. Ibu-ibu secara umum, secara kifayah, jadi wajib menjawab salam, ya, tapi sifatnya fardu kifayah, tidak setiap minimal satu orang ada yang jawab, minimal satu orang ada yang jawab. Itulah yang menggugurkan dosa dia, nggak dosa mah, dan menggugurkan yang diem aja, nggak mau jawab. Kan ada orang yang nggak jawab salam, kan ada. Kalau kumpulan berkumpul ada nggak? Orang-orang kumpul-kumpul itu loh, ada yang jawab, ada yang enggak. Yang nggak jawab nggak dosa, asalkan ada yang satu orang saja cukup menggugurkan dosanya orang lain yang tidak jawab. Tapi pahalanya hanya diraih kepada atau oleh orang yang jawab saja. Yang diam yang nggak ada pahala gitu. Tapi nggak dosa. Enak nggak? Nggak dapat pahala, nggak dosa. Enak nggak? Bu, nggak dapat pahala tapi nggak dosa, enak nggak? Sama dengan begini, ibu nggak punya duit tapi nggak apa-apa gitu loh, nggak paten gitu loh. Ibu nggak punya duit, ya, tapi sehat, enak nggak? Enak. Enak gak? Enak. Ibu punya duit, sehat, enak gak? Enak yang mana? Sama aja tadi, ibu dapat pahala tapi nggak dosa gitu loh, nggak ada. Sama, ya, nggak dosa juga, dapat pahala juga. Yang mana yang enak? Kalau ibu merasa jadi orang pengen punya duit dan sehat, gak sakit, ya, maka sama ibu dengan apa? Kalau diberikan salam oleh orang secara berjamaah, ini ya jawab. Sebab apa? Ibaratnya punya duit juga, gak sakit juga gitu loh, sehat. Enak gak gitu? Enak. Ya, enak. Kan orang ada yang punya duit banyak, sakit, ya kan? Punya apa? Nggak punya duit, sakit. Ada orang punya duit, sehat. Enakan mana itu? Tiga itu. Yang celaka yang mana itu? Nggak punya duit, sakit lagi. Ini sama dengan orang assalamualaikum, diem semuanya. Berarti apa? Sakit gak punya duit itu. Udah sakit gak punya duit itu. Disalami gak dijawab sama sekali. Ini mati apa hidup ya? Ini makhluk kok gak ada yang jawab sama sekali. Ini misal saja. Jadi umpamanya saya beri salam, nggak ada yang jawab sama sekali. Entah kenapa itu kok pada diem aja itu. Entah nggak denger, entah dablek apa. Dan bagaimana? Itu berarti sama dengan orang sakit nggak punya duit. Kalau ada yang jawab satu aja, berarti apa? Yang nggak jawab, ya nggak sakit, tapi juga nggak punya duit. Lah yang jawab orang sehat punya duit. Kalau jawab semuanya berarti apa? Sehat semuanya, punya duit. Gitu loh, Bu. Paham gak nih? Supaya kita banding-bandingin dunia supaya gampang ngamalinya gitu ya. Ya Allah, bener ya.
Kata Ustadz bener ya. Dari dulu bener. Ya. Jadi ini menjawab salam. Hukumnya wajib. Ada fardu ain kalau satu lawan satu berdoain, ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Itu dari ini bu. Oh iya. Jangan, ibu lama nggak ketemu ya, sampai belum salam belum apa. Pernah ketemu saking kangennya gitu, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon nggak beri salam, pernah gitu? Emang kerjaannya begitu aja kan? Dulu ya, sekarang nggak ya? Alhamdulillah. Karena apa sekarang nggak? Udah ngaji, ilok udah ngaji pakai begitu masih ya. Assalamualaikum, assalam qoblal kalam. Memberikan salam sebelum ngomong. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada orang ceramah belum salam, alhamdulillah udah ngomong alor gitu sampai lupa salam. Ada nggak begitu orang berceramah begitu? Ceramahnya bagus, banyak bagus, gak salam. Lupa. Sunnah berarti dia nggak ngamalkan sunnah Nabi. Emang sunnah sih? Jangan tibang sunnah, bukan. Ya sunnah kan udah diamalin kan. Doain orang kan gak ada salahnya ya. Assalamualaikum berarti didoain selamat. Baru ngomong assalam qoblal kalam. Jadi tata cara salam itu sebelum ngomong apa-apa itu mesti begitu. Ya, itu orang Islam itu, orang Muslim itu belajar sedikit-sedikit ngamalin sunnah Nabi. Ya, penting itu ya. Jadi kalau satu lawan satu, jawab salamnya wajib ain, fardu ain. Yang berikan tetap sunat, yang beri sunat tetap sunat. Jawabannya yang wajib. Berarti abdolan yang mana kalau gitu? Ini kan sunat sama wajib. Bagusan yang mana? Kenapa bagusan jawab? Ya cuman dia kan bayar, artinya kan karena punya utang kan bayar. Yang bagus adalah yang memulai, padahal sunat. Karena apa? Bagus, pertama dia ya belum didoain, udah doain duluan. Yang kedua memberikan peluang pahala terhadap orang yang jawab. Dia wajib kan gara-gara kita juga kan yang ngasih pahala, bener apa enggak? Jadi double pahalanya. Makanya memberi salam itu yang paling ayyuhuma badabis salam. Orang yang paling baik kata Nabi orang yang memulai memberikan, bukan orang yang jawab. Ya, paham? Haknya orang Muslim yang kedua adalah apa bu? Pertama kan raddus salam, jawab salam. Yang kedua, jenguk orang sakit. Ya, jenguk orang sakit itu luar biasa. Ya, innal muslima idza aada akhal muslim lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Orang muslim yang jenguk saudaranya muslim di saat sakit, ya, selagi dia masih dalam keadaan menjenguk orang sakit, maka dia ini sama dengan berada di taman surga. Jadi Masya Allah, jadi orang jenguk orang sakit itu luar biasa. Ya. Dan didoain berbagai macam, banyak malaikat doain dia. Wa manatahu. Perhatikan. Ya, ma min rajulin ya'udu maridan mufsiyan illa kharja ma sab'una alf malaikin yastaghfirun.
Kalau ada orang nengokin orang sakit di sore hari, jam berapa berarti biasanya itu? Jam 5 sore ya. Ya kalau buka jam 5 sore kan? Sampai jam berapa? Itu dia keluar dari rumahnya diikuti 70.000 malaikat. 70.000? Banyak gak 70.000 malaikat? Ya astaghfirullah, mendoakan dia supaya dosanya dihabisi oleh Allah. Dosanya dihabisin oleh Allah sampai pagi. Berarti kalau ibu sore jengoknya sampai pagi. Ya, kalau pagi jengoknya berarti sampai sore. Diikuti malaikat, didoain malaikat 70 malaikat. Masya Allah, banyak ya. Makanya nengkura sakit itu penting. Yang ketiga apa Bu? Mengiring jenazah. Ngikuti berarti di belakang. Ini bagi laki-laki. Bagi seorang muslimah wanita afdolnya tidak, kecuali dia menjaga dirinya, bisa jaga diri. Dan tata krama di kubur nanti juga harus tahu, jangan duduk di kuburan, di nisan atau kuburan orang, jangan nginjek-nginjek pas kuburan, harus di sela-selanya. Ya tidak boleh ya ke kuburan bibirnya dimenar-menarin, dimenor-menorin, nggak boleh. Pakai parfum sebotol disemprot habis botol, nggak boleh begitu. Jaga diri. Ya itu etikanya mesti dijaga begitu. Laki-laki sih masya Allah gampang. Untung saya laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan repot saya. Yang keempat apa? Mengabulkan undangan. Apa ngabul? Datengin undangan walimah. Kalau walimah ada banyak macam sekarang ini. Kalau dulu aslinya walimah itu walimatul arus. Yaitu walimah itu maknanya makanan yang dihidangkan untuk resepsi pernikahan. Jadi walimah itu adalah hidangan yang makanan yang dihidangkan untuk resepsi pernikahan, itu namanya walimah. Walimatul arus kalau diundang, diajak makan, itu hukumnya wajib datang. Yang diundang, misalnya undangan ibu bersama suami, suami sama istri, undangannya satu ya satu, karena persiapan dia untuk satu orang, dua. Enggak kok, mohon maaf, ngajak cucu 5 diajak semuanya. Ya Allah, enggak boleh, ya enggak Kalau yang punya hajat ikhlas gimana? Tanya dulu, jangan bilang ikhlas saja. Kan orang persiapan. Ya, insya Allah kalau di rumah saya sih berapa aja nggak masalah. Ya, nanti kalau saya hajatan ngawinin anak misalnya, saya masih 2 anak saya, perempuan 1. Jadi kalau saya misalnya nikahin ya, saya undang ibu-ibu, cucunya 10 diajak semua nggak apa-apa. Ya, suami diajak nggak apa-apa. Anak deh, pokoknya bebas cuma saya. Karena saya sudah niat kayak gitu-gitu udah. Tapi kalau di kantor kan di gedung kan repot, dipas-pasin karena memang biaya ya. Kalau di rumah kan tempatnya nggak bayar, ya. Tempatnya nggak bayar, dialihkan untuk beli makan, jadi enak. Ya, jadi walimah. Tapi kalau walimah yang lain, tadi walimah hukumnya wajib, tapi dengan syarat nggak ada maksiat loh Bu ya. Ada maksiat enggak? Ya. Kemudian apa namanya? Kalau walimah selain pernikahan hukumnya apa? Sunnah, seperti walimah khitan, walimah bunting. Ada walimah bunting enggak? Walimatul hamil 4 bulan itu walimah juga. Walimatul hamil namanya.
walimah kehamilan 4 bulan. Itu sunnah. Walimah melahirkan, akikah. Walimah apalagi? Haji walimatus safar. Ya, itu datang sunnah. Yang wajib itu cuman pernikahan aja. Tapi untuk jadi seorang muslim itu mesti selalu menyenangkan orang. Tadi kembali kepada hadis. Ibu-ibu kalau punya acara didatengin orang seneng nggak? Kalau gitu ibu harus seneng datengin orang kalau punya acara gitu loh. Kadang-kadang ngundang doang mau, kalau diundang nggak mau. Diundang makan susah banget. Walimatus safar diundang nggak datang. Kenapa? Nggak ada sunnahnya, sembarangan aja gue kaplak tuh. Diundang makan, undang sedekah kan enak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu kenal Umar bin Khattab, Bu? Kenal? Tahu ya? Tahu. Waktu itu mau umroh, mau pergi, dia pamit sama Nabi. Pamit nama, ya Rasulullah saya pengen umroh. Kata Nabi apa? La tansa bi du'aika ya akhi. Kalau gitu jangan lupa doain saya ya. Makanya walimatus safar haji umroh itu tujuannya satu, pamitan. Halo? Pamitan sama tetangga, sama ngasih makan enak itu boleh nggak? Siapa nggak boleh yo? Bilang. Ngasih makan orang bagus nggak? Ada sunnah Nabi nggak? Ngasih makan itu loh. It'amut ta'am. Salah satu masuk surga dengan selamat tanpa mampir dulu ada it'amut ta'am, memberikan makan orang yang lapar. Makanya kalau diundang seseorang itu diundang makan, ya jangan makan dulu di rumah. Kalau diundang makan, ini sok-sokan, saya udah makan. Diundang makan, gak udah makan. Memang niat nyenengin orang, makan di situ tuh orang seneng dimakan. Makanannya ngundang makan berarti seneng kalau di datang niat satu memenuhi undangannya, kedua memang diundang makan, ya makan. Jangan makan dulu di rumah udah kenyang. Ya Bu, boleh jadi. Supaya apa kalau kita lapar itu? Supaya orang yang ngasih makan benar ngasih makan orang yang lapar, pahalanya banyak itu. Kalau ngasih makan orang yang kenyang kan pahalanya kurang. Tuh, begitu loh ya. Paham gak Bu? Diundang makan berarti apa? Supaya pahalanya besar, jangan makan di rumah, supaya nilainya ngasih makan orang yang lapar sama enggak itu beda. Ya. Gitu loh. Walimah jadi banyak walimah. Jadi sekalipun ini datengin itu sunnah, tapi orang kalau nyenengin orang kan datang silaturahim, ada nilai nilainya apa? Dia pamitan, ada sunnahnya pamitan. Waktu itu Umar bin Khattab tidak ngajak makan Nabi, tetangga enggak, cuman kita ini kan kesempatan, tanda syukur juga kasih makan, jadi boleh pamitan. Jadi walimatus safar intinya mau pamit. Yang kedua silaturahim, yang ketiga apa? Ngasih makan, nyenengin orang, senyum pada girang, gembira, ngamalin hadis juga. Jadi sebagaimana kita senang didatengin orang kalau kita punya acara, maka kita juga harus datengin orang yang punya acara. Senang gak Bu didatengin? Kalau gitu datengin, jangan di rumah aja. Ngundang doang mau, diundang gak mau. Parah banget kamu. Parah itu apa sih? Ya Allah ya Karim. Apalagi nomor, jadi walimah tuh banyak ya Bu ya. Tapi yang wajib hanya walimatul arus. Pakai bukan pakai shin, bukan pakai sin kecil. Walimatul ini gak ada orang sok fasih Bang, walimatul arus. Arus kecil, arus itu nganten.
Kalau arus, aras. Masa alim atau aras? Arus itu nganten, penganten. Kemudian ijabatu doa, selanjutnya apa haknya? Menjawab orang yang bersin. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dijawab, bro. Enggak. Berapa kali? Maksimal 3. Maksimal 3 kali. Karena ada bakas berkali-kali. Wah, alhamdulillah, yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Wah, alhamdulillah 2 kali. 3 kali, 4 kali, udah berobat aja deh. Jadi 4 kali itu sudah enggak. Yang sunnah apa ya? Ala ini hukumnya apa? Sunnah juga. Enggak wajib enggak. Ya, menjawab bersin itu bagi orang yang ucapin alhamdulillah hukumnya sunat. Tidak apa? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Apalagi Bu? Minta nasihat ya, ada dalam hadis riwayat lain. Kalau minta nasihat, minta saran. Minta nasihat, kan ada misalnya orang belum pernah nikahin, ya kan? Nanya sama orang yang pernah nikahin, ya itu kasih saran yang baik. Jangan dijerumusin, jangan ya. Ini minta saran. Orang yang minta saran, ya nasihat ini adalah wujuban, wajib. Ini wajib ini. Orang yang minta saran, minta nasihat, wajib kita saranin yang baik. Ya, paham Bu? Hukumnya apa? Wujuban alaika. Wajib ini. Yang terakhir apa? Orang udah tadi. Tadi Pak. Udah berapa nih? 6. Udah 6 ya? 1 apa ulangi lagi? Jawab salam. Hukumnya ada 2 macam. Ada fardu ain. Hukumnya wajib, tapi wajib ya 2 macam. Ada fardu ain, fardu. Yang kedua, jenguk orang sakit. Hukumnya apa? Sunnah. Ini hukum sunnah, nggak wajib. Sunnah. Yang ketiga, apa? Mengiringi jenazah. Mengantar apa ngiringi sih? Mengantar jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Iya. Hukumnya fardu. Berarti apa? Fardu secara jamaah. Kalau ada 1 orang yang nganterin, yang gendong itu sampai sana, itu udah gugur kewajiban. Jadi alhasil orang mati tidak boleh jalan sendiri. Nggak boleh jalan sendiri. Orang mati suruh jalan sendiri. Makanya fardu kifayah. Paham gak Bu? Sekalipun mayatnya jahat waktu hidup, jahat yang luar biasa ini, Masya Allah. Jadi kan makanya orang mati itu ada 2 macam. 1 dia istirahat di tempat istirahat terakhir katanya, padahal bukan terakhir. Yang kedua yang hidup yang istirahat. Apa kesalahan? Saking jahatnya, gara-gara dia mati kita alhamdulillah misalnya gitu. Tapi nggak boleh alhamdulillah Bu, tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking jahatnya, ya udah kamu jalan sendiri sana. Bisa nggak Bu? Makanya jangan jahat sama orang supaya banyak yang nganter gitu. Ini hukumnya fardu kifayah. Apalagi nomor 4? Menjawab? Datengin undangan. Walimah ya, walimah harus wajib, walimah yang lain Nomor 5? Menjawab bersin. Yang ke-6 minta dinasehati, menasehati orang yang minta nasihat atau saran. Ini 6 ini adalah ada yang wajib, ada yang sunnah. Diperhatikan nih ya. Tadi hukumnya apa? Nasihat, jawabnya apa? Menasihatin orang yang minta nasihat hukumnya wajib. Kalau nggak minta nasihat hukumnya sunat.
nasihati. Jadi kalau minta nasihat tentang sesuatu hukumnya wajib, tapi kalau nggak minta nasihat memberikan arahan terbaik hukumnya sunnah, ya. Jadi beda-beda. Sampai sini kajian kita, semoga ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan semua pada sehat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudah lancarkan. Mudah-mudahan juga yang sakit cepat sehat seperti sedia kala, yang sudah wafat, kerabat kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya, dijadikan keutamaan surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warham kama rabbana shighara. Muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi jahil Fatihah بكرامة الفاتح معجزة الفاتحة بحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تطول أعمارنا وأن تصح أجسادنا وأن تنور قلوبنا وأن تيسر بها جميع أمورنا وتقضي حاجاتنا وأن ترزقنا بها رزقا حلالا كثيرا واسعا غزيرا كفرا وافيا عاجل مطلوبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك بأن تتقبل ما بدعونك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا إلهنا يا مولانا إنك تواب صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Semoga sama dapat mengamalkan yang bermanfaat untuk kita. Barakallahu masih saja. Ustaz, kalau waktunya ditambah sedikit Ustaz. Ya? Waktunya ditambah sedikit. Kenapa? Kan ini harusnya sampai jam 11. Ustaz tambah seperempat jam ya, jangan 1 jam. Oh. Takut kelamaan malah. Ibu-ibunya. Enggak. Kan tadi kan kita datang 8:30. Oh. Sekarang kan saya mulainya 8:30, jadi jam 9 mulainya. Oh gitu. Ya. Ini pada bilang ke saya tambahin ke Ustaz setengah jam. Seberapa jam? 1 jam seberapa gitu? Ya, biasa kan 1 jam setengah Ustaz. Oh gitu. Iya. Oh ya. Terima kasih. Iya ya. Ya Allah nanti. Mulai jam 9 ya? Iya, mulai jam 9 sampai Ibu-ibu besok pada subuh ada meeting morning ya Ibu, kalau ada waktunya bisa hadir. Terus besok Sabtu, iya. Astagfirullahaladzim. Iya besok Sabtu ya. Pikir aku hari ini hari Jumat. Ibu-ibu, sebentar saya ada pengumuman. Ibu-ibu, mulai Sabtu ini kita ada tim morning lagi. Alhamdulillah, sistemnya sekarang dirubah.
Jadi kita dikasih kewenangan penuh, tidak ada campur tangan MTSF lagi. Jadi MTKI, MTSF, MTSF. Sekarang koordinatornya bukan Bu Yuni, sudah diganti dengan Pak Junaidi. Ya, untuk koordinator bidang sosial, koordinator bidang dakwah itu Pak Agib. Jadi sekarang kita apapun sudah berdiri sendiri gitu ya. Tadi sudah serah terima bendaharanya sekarang Ibu Eni, yang asalnya Ibu Nila sekarang Ibu Eni. Alhamdulillah perubahan ada sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan lebih baik. Maunya saya setiap ditugaskan Ibu siap melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi hari ini misalkan RT 5 Ibu Rita yang bertugas, tim morning pun nanti RT 5. Jadi tugas dalam minggu itu tuh tinggal koordinatornya aja yang menugaskan jamaahnya. Dan satu lagi, setiap pengajian apabila RT-nya melaksanakan petugas itu termasuk menyediakan minum, tapi nanti uangnya minta diganti ke bendahara. Jadi tugasnya itu tim morning, terus Jumat Barokah kita belum mulai untuk DKM ya, tetapi untuk MTKI biasa 2 minggu sekali ada Jumat Barokah. Nanti mungkin awal Desember kita daftar ya, daftar untuk Jumat Barokah. Kalau Jumat Barokah berjalan seperti biasa, hanya MTKI aja. Jadi kewajibannya membuat dus itu 47, 15 untuk marbot, 17 untuk koordinator Bu Desi, 15 untuk yang bapak-bapak yang menghitung. Jadi jumlahnya 47. Tapi seandainya nanti DKM sudah buka, itu nanti akan ada perubahan lagi. Sementara ini DKM belum mengadakan Jumat Barokah, jadi hanya MTKI yang baru melaksanakan 2 minggu sekali. Nah setelah nanti DKM buka, kita lihat jadwalnya, kita ikutin dengan jadwal yang baru. Jadi itu tugas yang utama. Tim morning sudah mulai diawali dengan MTKI. Kalau dulu kan kita MTKI itu kuenya apa? Nah saya harus lapor ke MTSF. Kalau sekarang tidak, kita berdiri sendiri, pesan sendiri, melaksanakan sendiri, tetapi tetap guyup MTSF tetap kita undang. Kalaupun nanti MTSF mengadakan juga kita hadir gitu ya. MTSF sama MCA, ini sekarang ada 3. MCA juga berserta dengan dana dari DKM. Kalau kurang-kurang ya kita tambahin, tapi tidak terlalu banyak. Itu mungkin ya Bu. Untuk minggu depan RT 6, saya harap hari Senin itu sudah mengirim siapa yang bertugas untuk hari Kamis. Jadi kita jadwal, jadi pada saat pengumuman itu kan sudah ada gitu koordinator masyarakat aktif untuk mengirim petugas-petugasnya, sehingga biasanya kan hari Selasa itu sudah